Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wah, nampaknya masalah soal ekspor pasir laut ini sudah disampaikan sebenarnya oleh Anies Baswedan ya, bagaimana kesetaraan. Jangan sampai pasir laut ya diangkut ya ke luar negeri, dijual, dijadikan bisnis begitu kan ya, dijadikan cuan besar. Inilah yang kemudian kenapa seorang Jokowi kok seperti itu begitu kan ya. Dalam artian bahwa kenapa ya keran ekspor pasir laut ini dibuka begitu. Coba kita baca ini. Sebelum lengser Raja Jawa tiba-tiba buka keran ya, keran ekspor pasir di laut. Padahal kalau kita melihat dengan apa yang kemudian disampaikan oleh Bu Susi, disampaikan oleh Anies Baswedan, nampaknya begitu kan, nampaknya ya ini agak lain si Raja Jawa ini begitu. Padahal Bu Susi marah-marah besar begitu kan ketika ekspor pasir laut ini ya diekspor ke luar negeri, diekspor ke negara-negara tetangga. Ya, ini kan menjadi cuan yang sangat luar biasa begitu. Padahal bagaimana memelihara ekosistem yang ada, memelihara ruang lingkup nelayan, memelihara ruang lingkup bagaimana ya lingkungan yang berada di dari laut begitu kan. Artinya kan juga menjaga ekosistem itu begitu. Dalam artian bahwa ya laut yang bagus di situ adalah laut yang kemudian mereka menghasilkan oksigen yang baik. Nah, salah satunya untuk menghasilkan oksigen yang baik di situ begitu adalah pasir begitu kan. Contoh di Pulau Madura yang namanya Sumeneb begitu kan ya, Pulau Kangean ya, pulau banyak di situ begitu kan. Itu menghasilkan ya udara segar, menghasilkan oksigen terbaik di situ begitu kan. Dengan cara apa? Ya dipelihara pasir-pasir itu begitu kan. Ini kan Anies Baswedan sudah banyak yang ngomong begitu. Masalah soal-soal apa yang kemudian yang menjadi sebagai acuan begitu kan ya. Coba kita cek ya seperti ini apa yang disampaikan Bu Susi dengan Anies Baswedan. Seperti ini. Mana nih atas ekspor pasir laut kalau dari kacamata Mas Anies? Jadi saya kadang-kadang batin, memangnya kita toko material ya, sehingga pasirnya itu dipakai untuk tetangga sebelah. Kita akan stop ekspor pasir. Ekspor pasir ini yang bisa merugikan nelayan, merugikan masyarakat pesisir, dan merusak lingkungan hidup yang manfaatnya tidak dirasakan oleh masyarakat kebanyakan. Yang merasakan manfaatnya ya hanya pengusaha-pengusaha bagian ekspor pasir. Nah ini kita ingin agar kebijakan kita itu memperhitungkan juga tentang kedaulatan wilayah. Bapak Ibu, ketika kita mengekspor pasir untuk reklamasi, apa sih yang terjadi? Kita memberikan tanah kita supaya negara lain lahannya lebih luas. Tanah mereka menjadi lebih luas. Pakai tanah siapa? Tanah kita. Lah kalau memang Anda mau meluaskan tanah, pakai aja tanah Anda sendiri. Kenapa harus pakai tanah kita? Ini prinsip yang sederhana. Jadi resiko ini, resiko lingkungan, kesejahteraan nelayan, itulah yang membuat kita bilang tidak perlu diteruskan. Nanti kita akan hentikan kegiatan itu dan kita akan pastikan bahwa nelayan memiliki ekosistem lingkungan yang sehat dan kita bisa memastikan bahwa lingkungan hidupnya pun tidak terganggu. Gitu, makasih. Laut akan marah. Dan saya berdoa dia akan marah sekali. Dan kemarahan itu akan sampai kepadamu. Alam itu punya caranya membalas kejahatan yang kalian buat kepadanya. Ya sama dengan kita manusia. Kau aduk-aduk. Itulah tadi ya apa yang disampaikan oleh Bu Susi ya dan juga dari Anies Baswedan. Jadi artinya perlu dengan kehati-hatian ya. Perlu dengan kehati-hatian untuk membangun ini. Jadi saya kira bahwa apa yang kemudian sekarang ini menjadi catatan penting kepada kita ya, jangan sampai
nuansa-nuansanya seperti itu begitu. Dalam artian bahwa semua dipreteli, tidak boleh dong begitu kan. Mempreteli sana sini begitu. Ini kan gak baik bagi bangsa dan negara kita begitu kan ya. Maka sistem lingkungan hidup itu harus benar-benar dipelihara dengan baik. Ini biar terjaga dengan baik begitu kan ya. Kalau semuanya diangkut keluar ini gimana begitu, logikanya kan kacau begitu kan, logikanya di situ begitu. Saya kira inilah yang kemudian masyarakat bisa benar-benar mewanti-wanti dengan soal-soal itu begitu, padahal itu sudah jelas begitu kan ya. Bu Susi saja sudah mereka memberikan satu satu statement, satu peringatan di situ untuk menunjukkan bagaimana nantinya harus tetap waspada ya terkait dengan soal-soal lingkungan ini begitu kan ya, karena kita tidak tahu bahwa ke depan ini seperti apa dan sebagainya begitu ya. Tapi yang jelas Bu Susi di situ adalah marah besar ketika ketika dirinya begitu kan ya ada keran ekspor pasir ya diangkut ke situ begitu. Ini ngeri-ngeri sedap bos begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya saya kira ini harus benar-benar ditegakkan begitu kan. Jangan sampai kemudian ya dijual sana sini demi cuan ini demi cuan itu begitu kan ya. Kalau kita bahasa Anies Baswedan itu sudah betul begitu kan ya apa disampaikan oleh Anies Baswedan. Nampaknya bagi kami adalah satu hal yang perlu digarisbawahi adalah masalah soal-soal yang kemudian di era kepemimpinan dari seorang Jokowi hari ini. Wah, nampaknya ini gimana begitu. Coba kita baca ya dari apa yang disampaikan oleh seorang media ini begitu kan. Dari media ini. Coba kita baca ini. Sebelum lengser Jokowi Jawa ya tiba-tiba buka keran ekspor pasir laut. Bosman curiga ada cuan besar. Ngeri-ngeri sedap bos ya. Bahkan ya pengusaha sekaligus YouTuber kondang Mardigu Mowi ya alias Bosman menduga ya mencurigai ada cuan di balik keputusan Presiden ya Jokowi membuka keran ekspor pasir laut yang dibungkus ya narasi sedimental laut. Ini kan sudah jelas di situ begitu kan. Bahkan dikutip dari akun YouTube Bosman Mardigu yang bertajuk pembukaan keran ekspor pasir laut Raja Jawa cuan di akhir jabatan. Misalnya ya Mardigu juga menyebutkan Jokowi dengan Raja Jawa membuka keran ekspor sedimentasi laut sengaja menciptakan narasi baru untuk mengalabuhi ya masyarakat karena sebelumnya Jokowi batal membuka izin ekspor pasir laut lantaran banyak penolakan. Bisa jadi strategi ditempuh dengan menciptakan narasi baru, tapi yang diekspor ya sami mawon, yakni pasir laut juga diekspor sebagai bahan baku reklamasi di Singapura. Jokowi membantah bahwa kebijakan ekspor diberikan untuk ya sedimen laut, bukan pasir laut. Meski wujudnya juga pasir. Ini pernyataan kesekian kalinya atas pembodohan kepada rakyat. Percaya apa saja yang dikatakan Raja Jawa. Mardigu juga yang menaruh curiga Jokowi membuka keran ekspor sedimentasi laut menjelang pensiun. Padahal 20 tahun lebih dari ekspor pasir laut dilarang oleh beberapa presiden sebelumnya. Dilansir dari etika ya dari sisi etika Jokowi yang lengsernya tinggal menunggu hari seharusnya tidak menerbitkan kebijakan yang bersifat strategis apalagi kontroversi. Kenapa Raja Jawa nekat dia di penghujung ya kekuasaan yang seharusnya sudah masuk tahap demisioner menjelang lengser? Patut diduga sekali lagi sang pembuka kebijakan ya penerimaan manfaat ekonomi dari kebijakan yang sangat kontroversi itu. Padahal kalau orang waras menjadi pejabat ini penghujung masa pemerintahan ya tidak menerbitkan kebijakan strategis dan kontroversi seperti membuka izin ekspor pasir laut yang menguntungkan pihak lain atau korporasi. Bahkan dalam perkara ini menduga ya kata Mardigu Jokowi diduga telah melakukan penyalahgunaan wewenang melanggar pasal 3 Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pembatasan tindak pidana. Mardigu juga alasan sedimentasi laut dibersihkan agar tidak mengganggu kapal. Sang raja seharusnya menugaskan BUMN untuk membersihkan ya sedimentasi itu ya bukan malah swasta ya di lingkar istana yang dapat
Ini merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang yang menguntungkan pihak-pihak lain dan merugikan keuangan negara. Di sisi lain, Mardigu coba memberikan penjelasan kenapa ekspor pasir laut ya dilarang sejak tahun 2020 lalu. Karena menyangkut geopolitik Indonesia dengan Singapura. Sebelumnya dilarang jutaan ton pasir laut Indonesia dikirim ke Singapura untuk reklamasi. Dengan cara lain wilayah Singapura meluas namun mengerus Indonesia. Di sisi lainnya, di sisi ekonomi, kata Mardigu, nelayan di kawasan yang berdekatan dengan Singapura mengalami tekor besar. Jika ekspor di pasir laut disementasi laut dijuapkan lagi, matilah mereka. Terjadi kerusakan ekosistem laut yang membuat mereka kehilangan mata pencarian itu. Jokowi juga mengatakan sedimen yang mengekspor berbeda dengan pasir laut, dia mana hasil sedimentasi itu adalah benda yang mengganggu jalur ya pelayanan kapal laut. Karena keran ekspor pasir laut sesungguhnya sudah ditutup selama 20 tahun. Namun pemerintah kembali membukanya melalui peraturan perintah. Inilah yang kemudian menurut saya pribadi satu sisi begitu kan. Ya satu sisi ini perlu hati-hati seorang Jokowi begitu kan. Nampaknya kita lihat bahwa di masa jabatan seorang Jokowi 20 tahun sudah ditutup rapat-rapat. Tapi keran itu dibuka kembali. Dengan adanya apa? Dengan adanya seperti ini saya kira siapa yang dapat? Apakah cuan mereka masuk ke kantong-kantong orang yang punya kepentingan? Atau siapa begitu? Tapi yang terjadi di sini adalah ya pasir laut di situ tidak hanya menjaga ekosistem udara yang kemudian kita lihat begitu kan ya udara segar atau udara oksigen yang baik begitu, tapi juga satu sisi adalah bagaimana di situ sebagai bentuk kekuatan dari nelayan. Artinya kalau ada pasir di situ kan sebagai bentuk kekuatan dari ekosistem itu. Ya inilah dari kepemimpinan seorang Jokowi. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.